pengurus DPW PAN Provinsi Riau dan beberapa Agus Salim Siregar, dan dia adalah pengurus DPD PAN Kota Pekanbaru. Tetapi menjadi catatan, kami datang ke sini tidak membawa nama institusi, kami datang mewakili aspirasi pribadi sebagai kader PAN. Karena kami sudah terlebih dahulu tergabung dalam relawan-relawan yang mendukung Anies Baswedan. Dukungan itu kader PAN Riau. Jadi kita tahu yang namanya PAN struktural ya, pimpinan Zulkifli Hasan itu cenderung kepada Ganjar Pranowo. Tapi bisa diduga grassroots akar rumput akan lebih banyak ke Anies Baswedan ya. Kalau itu genuine, kenapa? Karena PAN itu adalah partai reformasi yang orientasinya menengah kanan sesungguhnya. Tidak mungkin pribumi asli, pribumi yang bisa berpikir cerdas dan normal itu pilih Anies Baswedan. Itu tidak mungkin, itu mustahil. Carilah bibit-bibit anak bangsa, itu pasti banyak yang cerdas-cerdas, banyak untuk dimajukan menjadi calon presiden atau wakil presiden selain Anies Baswedan. Mungkin karena sudah merasa kepepet ya, Anies pun jadinya malah seakan meminta bantuan atau boleh dibilang mengemis dari para pendukungnya untuk dicarikan partai yang mau mengusung Anies. Inilah yang dia lakukan ketika para pendukungnya mendatangi rumahnya pada hari Rabu lalu itu. Semoga bisa lalui ujian. Nama kader PAN Riau yang dukung Anies hilang di sistem partai. Sejumlah kader PAN Riau mengeluh foto mereka hilang dari sistem informasi partai usai mengikuti acara Anies Baswedan di Pekanbaru. Diketahui sebelumnya bahwa sejumlah kader PAN di Riau belakangan menghadiri acara Anies Baswedan. Hal ini yang kemudian membuat sejumlah kader partai tersebut mendapat teguran. Anies Baswedan sendiri merupakan bakal calon presiden dari Partai Nasdem. PAN yang masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu belum mengusung bakal capres resmi mereka. Salah satu kader PAN Riau yakni Tengku Zulmizan Asgaf yang juga merupakan ketua Badan Pemenangan Pemilu. PAN menyebut bahwa nama dan fotonya memang sempat hilang dari sistem partai. Hal itu kemudian usai ia menghadiri acara Anies Baswedan. Setelah beberapa saat, nama dan fotonya kembali muncul sebagai Bacalek PAN DPR RI Dapil Riau II. Kendati sudah mendapatkan teguran, Zulmizan mengatakan bahwa dirinya tetap akan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Anies diketahui masuk dalam salah satu dari 9 nama bakal capres yang direkomendasikan di Rapat Kerja Nasional PAN 27 Agustus 2022 di Istana Senayan, Jakarta. Namun PAN masih belum menentukan siapa yang bakal dicalonkan dari 9 nama tersebut. PAN menurutnya masih terus menjalin komunikasi terkait perkembangan dukungan terhadap calon presiden. Unjuk rasa peringati Hari Korupsi Sedunia. Masa aksi minta gubernur hentikan proyek 2,7 triliun rupiah. Belasan masa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk segera menghentikan proyek multi-years 2,7 triliun rupiah di tahun 2023 dan 2024. Desakan itu disampaikan sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022 di depan kantor GUPSU Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat 9 Desember 2022. Seorang masa aksi Arif Tampu Bolon dalam orasinya mengatakan proyek multi-years adalah jalan dan jembatan sumut senilai 2,7 triliun rupiah itu harus dihentikan di tahun 2023 dan 2024 karena tidak ada payung hukumnya. Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan progres kerja 33% di tahun 2022 dari proyek 2,7 triliun rupiah itu juga harus bersih dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia jika GUPSU Edi Rahmayadi mau aman dari jeratan hukum. Jika proyek 2,7 triliun rupiah ini tidak dihentikan pada tahun 2023 dan 2024, lanjut Arif, KPK harus segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada proyek multi-years tersebut. Wakil Kepala Badan Komunikasi Strategis DPD Partai Demokrat Sumut ini juga meminta KPK memeriksa 3 broker sebagai pihak yang terlibat dalam KSOPT. Waskita SMJ Pijar Utama yang diduga melakukan suap senilai 10 miliar rupiah.
Masa aksi dari elemen masyarakat ini diterima Kepala Bagian Pembangunan Pemprov Su, Rasadi Nasution. Kepada masa aksi, Rasadi berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Kapan Nasdem, PKS, Demokrat deklarasikan koalisi pengusung Anies? Deklarasi koalisi perubahan yang bakal mengusung politikus Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 diklaim tinggal tunggu waktu. Benarkah demikian? Koalisi itu sejauh ini terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Menurut Ali, koalisi dengan PKS dan Demokrat saat ini sudah mencapai kesepakatan. Dia juga optimis setelah deklarasi koalisi perubahan akan banyak partai lain yang tertarik bergabung. Selain itu, Ali mengatakan elektabilitas Anies di sejumlah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini disebut akan menjadi daya tarik koalisi bagi partai politik lain. Sementara itu, terkait cawapres, Ali menyebut pihak Nasdem menyerahkannya kepada Anies. Meski demikian, pilihan Anies untuk capres akan tetap didiskusikan terlebih dulu bersama koalisi. Sejauh ini, belum ada pernyataan terbaru dari Demokrat maupun PKS soal klaim Partai Nasdem ini. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menyatakan pihaknya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan dua partai tersebut. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada pemilu 2024, apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres. Sementara itu, Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera akan mengambil keputusan soal nasib koalisi tersebut di akhir tahun ini. Ia mengatakan Majelis Syuro akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman selaku Wakil PKS di tim kecil rencana koalisi mereka dengan Nasdem dan Demokrat. Hasil laporan Sohibul Iman nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro untuk mengambil keputusan. Namun, Khalid mengaku belum dapat memastikan hasil pembahasan di Majelis Syuro akan langsung diumumkan.